Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa iya nafsi bi taqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayolah hadirun ikhwani jamaah sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun dari khutbah Jumat adalah khatib berwasiat dengan wasiat takwa. Takwa dalam arti kata imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang hanya dengan bekal takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ikhwani fillah asyhadakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah hampir berada di pertengahan bulan Ramadan. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita semua satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia. Apa saja itu? Yang pertama as-sihah, yaitu kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang. Maka ayyuhal ikhwah, kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, adalah suatu nikmat yang begitu besar sesudah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan bisa berjumpa dengan Ramadan, tentunya bukan tidak ada maksud dan tidak ada sebab. Saya yakin Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang pertama bagi kita. Tapi saya ingin mengajak kita semua menghadirkan satu perasaan bahwa boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Rumusnya jelas. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya
di dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafs dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah tidak menyebut yang tua dan Allah tidak menyebut yang sakit, tapi Allah sebut setiap yang bernyawa. Dan untuk urusan kematian ini Allah rahasiakan bagi kita 3 hal. Yang pertama waktunya, dan yang kedua tempatnya, dan yang ketiga adalah caranya. Tidak penting bagi kita meninggal di mana dan kapan, tapi yang paling penting adalah dalam kondisi apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Karena dalam hadisnya Nabi SAW bersabda yang artinya bahwa manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Maka begitu Rahman dan Rahimnya Allah menyediakan satu momen bagi kita, 1 bulan full, yaitu Ramadan, dalam rangka apa? Merubah kita. Salah satunya merubah habit, merubah kebiasaan. Yang mungkin selama ini kebiasaan-kebiasaan kita masih belum baik, di Ramadan ini kita dipaksa untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang memang untuk pembentukan karakter, pembentukan kebiasaan ini prosesnya tidak mudah. Mulai dari dipaksa, terpaksa, lama-lama bisa karena biasa, akhirnya jadi kebutuhan, baru kemudian menjadi karakter. Para ulama salaf dulu mengatakan untuk membentuk habit ini, membentuk karakter ini, itu tidak kurang dari 20 tahun prosesnya. Tapi teori terakhir mengatakan 20 sampai 27 hari untuk merubah habit, merubah karakter seseorang bisa. Dan Ramadan insya Allah harusnya bisa merubah habit dan karakter kita, sehingga pasca Ramadan nanti kita sudah punya kebiasaan yang baik. Dan mudah-mudahan dalam kondisi itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Kita diwafatkan dalam kondisi muslim, dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Allah beri kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang. Boleh jadi karena salah satu atau kedua dari 2 sebab. Apa itu? Yang pertama, karena boleh jadi dosa yang kita perbuat masih banyak, ayolah ikhwah, sehingga Ramadan menjadi momen bagi kita untuk melebur dosa-dosa kita. Karena Ramadan disebut dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Yang istimewanya bulan ini, jangankan kita taubat, jangankan kita istighfar, kita melakukan amal soleh saja, semisal puasa dan sholat tarawih, sudah dijamin oleh baginda Nabi SAW akan menghapus dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada keterangannya, idzatunibatil kabair, selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi di bulan ini seluruh amal soleh itu kemudian menghapus dosa. Maka apalah lagi kalau kemudian kita tambah dengan taubat dan istighfar, maka insya Allah Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita keluar nanti disebutkan kayaumin waladathu ummuh, seperti hari di mana kita dilahirkan dari perut ibu kita. Akhirnya artinya bersih tanpa dosa. Makanya dulu Nabi SAW pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril, yang ketika Jibril berdoa, rohima anfu, celakalah orang yang dia berjumpa dengan Ramadan tapi dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Maka fokus kita di bulan ini, yaitu yang pertama adalah meraih maghfirah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Yang kedua, Allah beri kita nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan nikmat kemudian panjang umur, bisa berjumpa dengan Ramadan. Boleh jadi karena amal soleh yang harusnya menjadi bekal bagi kita menghadap Allah di akhirat kelak itu masih sedikit. Maka Ramadan ini momennya. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amali ibnu adam yudoaf, bahwa amal anak Adam di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Al hasanat, satu kebaikan, bi asyri amsalihha ila sab'imiyah, dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700. Tidak cukup sampai di situ, Allah siapkan hadiah utamanya, illas siyam, kecuali pahala puasa. Allah sembunyikan, fa innahu li, Allah rahasiakan, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibi, maka nanti kata Allah, aku yang akan memberi balasannya. Tapi dalam hadis yang lain kita temui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan satu pintu surga khusus yang hanya akan bisa dimasuki oleh ahli siyam, yang disebut dengan babur royan. Dan kemudian dilanjutkan kabar gembira ini dengan firman Allah,
lis-shaimi farhatani, bahwa untuk orang yang puasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kapan itu? Yang pertama indal iftar, setiap kali dia berbuka, dan yang kedua wa inda liqa'i rabbih, ketika kemudian dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kita yang kedua ini yaitu memperbanyak amal soleh, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, lalu kemudian disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka insya Allah dengan meraih maghfirah, memperbanyak taubat dan istighfar, tazkiyatun nafas, kemudian memperbanyak amal soleh, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib dan disurahkan dengan amalan-amalan yang sunnah, insya Allah itu akan menjadi kunci sukses kita di bulan Ramadan ini untuk mengupgrade tingkatan din kita dari yang tadinya iman menjadi takwa atau ihsan, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Maka saya mengajak kepada kita semua, mari di setengah Ramadan terakhir ini fokus kita untuk meraih rahmat, meraih berkah, meraih maghfirah. Karena sudah disampaikan oleh para ulama bahwa hadis yang mengatakan Ramadan dibagi menjadi 3 itu, 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itu itqum minan nar, ternyata hadisnya bukan hanya dhaif, tapi bahkan maudhu. Tapi yang betul, Ramadan itu seluruhnya, sepenuhnya, sebulan penuh itu isinya adalah rahmat, isinya adalah maghfirah, isinya adalah itqum minan nar. Maka mari sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan, yaitu meraih maghfirahnya Allah dengan memperbanyak taubat dan istighfar, serta memperbanyak bekal amal soleh, yaitu dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib maupun dengan amalan-amalan yang sunnah, yang insya Allah sampai akhir Ramadan nanti kita bisa istiqomah sehingga kita keluar menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Dalam hadis yang lumayan agak panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, oh kama qala Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya tahu malam ini malam qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, apa yang harus saya lakukan? Nabi SAW tidak menganjurkan memperbanyak sholat, tidak menganjurkan memperbanyak baca Quran, zikir dan sebagainya. Tapi Nabi SAW mengajarkan satu doa yang isinya adalah taubat dan istighfar, yaitu doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka mari sama-sama kita lazimi doa ini. Yang kedua, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kalau kalian tahu ada waktu-waktu mustajab, dan biasanya waktu-waktu mustajab itu durasinya ringkas dan singkat. Paling tidak kita ketahui di bulan Ramadan ini ada di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, kemudian di sela-sela antara adzan dan iqamat, di waktu asar menjelang maghrib pada sholat Jumat ini, di hari Jumat ini, kemudian indal iftar, ketika kita nanti berbuka, selama kita berpuasa, di sujud-sujud sholat kita, ketika waktu dalam kondisi safar dan hujan turun. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, jangan kalian tinggalkan memohon kepada Allah 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, mohonlah kepada Allah diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Dan kedua, mohonlah kepada Allah diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan yang ketiga, mohonlah kepada Allah diberikan rezeki istiqomah.
Maka mari sama-sama kita lazimi doa-doa ini di waktu-waktu mustajab selama Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi muslim, dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhil man khadhalal muslimin wahlikil kafratal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin mustad'afina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.